Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan berupa kesehatan, kesempatan dan keberkahan dalam hidup kita. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Semoga kita kelak bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil akhir. Kisah orang yang terakhir masuk surga. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah tempat istimewa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang senantiasa mau menjalankan segala perintahnya. Sebaliknya, neraka merupakan tempat terburuk yang juga dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang melanggar perintahnya. Namun tak sedikit yang bertanya-tanya, apakah seseorang yang masuk neraka kelak bakal masuk surga? Setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya akan masuk surga. Meskipun sebelumnya orang tersebut harus merasakan panasnya siksa api neraka terlebih dahulu sebagai balasan sekaligus pembersih dari dosa-dosanya selama hidup di dunia. Setelah habis masa siksaannya tersebut, maka dia masuk surga sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan perlakuan berbeda bagi mereka yang masuk surga paling awal dan paling akhir. Bagi mereka yang masuk surga di awal, maka malaikat akan menyambut mereka. Ada suatu kisah tentang orang yang terakhir keluar dari neraka sekaligus terakhir masuk surga. Rasulullah SAW sampai tertawa hingga tampak gigi gerahamnya saat menceritakan kisah ini. Kisah tersebut turut diceritakan oleh Samsuddin Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah dan diterjemahkan oleh Ansori Umar. Menurut riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku benar-benar tahu penghuni neraka yang terakhir kali keluar darinya dan penghuni neraka yang terakhir kali masuk surga, yaitu seorang lelaki yang keluar dari neraka dengan merangkak." Maka Allah Ta'ala berkata, "Pergilah dan masuk ke surga." Maka orang itu pun datang ke surga, namun terbayang olehnya bahwa surga telah penuh. Maka dia berkata, "Ya Tuhanku, hamba dapati surga telah penuh." Maka Allah berkata, "Pergilah dan masuk ke surga." Kemudian dia pun datang ke surga, namun terbayang lagi olehnya bahwa surga telah penuh. Maka dia kembali lagi seraya berkata, "Ya Tuhanku, hamba dapati surga telah penuh." Maka sekali lagi Allah berkata, "Pergilah dan masuk ke surga. Sesungguhnya kamu akan memperoleh seperti dunia dan 10 kali lipatnya, atau sesungguhnya kamu akan memperoleh 10 kali lipat dunia." Maka orang itu berkata, "Apakah engkau mengejekku? Atau engkau mentertawakan hamba? Padahal engkau adalah Rabbul Alamin." Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aku melihat Rasulullah tertawa sampai tampak gigi gerahamnya, seraya bersabda, mengenai orang itu dikatakan, itulah ahli surga yang paling rendah derajatnya." Dalam riwayat lain, Ibnu Mas'ud mengatakan, "Mengapa Rasulullah tertawa?" Kemudian beliau menjawab, "Karena Tuhan semesta alam pun tertawa, lalu berkata, aku tidak mengolok-olok kamu, tetapi aku maha kuasa atas apapun yang aku kehendaki." Imam Samsuddin Al-Qurtubi mengatakan, hadis tentang orang terakhir yang keluar dari neraka dan terakhir masuk surga yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud ini adalah hadis sahih. Ia menambahkan, hadis ini dan hadis-hadis mulia sesudahnya dengan jelas menerangkan betapa hinanya derajat dunia dan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, dalam riwayat yang berasal dari Ibnu Umar, orang yang terakhir kali masuk surga tersebut adalah lelaki dari Juhainah. Sebagaimana sabda Rasulullah, orang yang terakhir kali masuk surga adalah seorang lelaki dari Juhainah, namanya Juhainah. Para penghuni surga berkata, "Para Juhainah adalah berita meyakinkan." Hadis riwayat Al-Mayanisi, Abu Hafs Umar bin Abdul Majid Al-Quraisy. Demikian kisah tentang orang terakhir yang masuk surga. Hal yang harus kita fahamkan bahwa kalau bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala tanpa harus masuk neraka, kenapa tidak?
Hal itulah yang meski kita tanamkan dalam diri kita supaya senantiasa berperilaku sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Satu pelajaran yang dapat kita ambil bahwa betapa beruntungnya kita sebagai umat Islam. Sudah pasti akan dapat merasakan indahnya surga asalkan iman tetap melekat dalam diri kita sampai ajal tiba. Dan banyak-banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala atas segala kesalahan yang kita perbuat selama hidup di dunia. Karena sudah pasti tidak ada orang yang tidak berbuat salah selama hidupnya. Semoga kita semua umat muslim sebagai hamba Allah selalu diberikan pengampunan dan kesempatan memohon ampun atas segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab.